Oke, kita mulai ya. Selamat malam Bu Zunuzul. Selamat malam Bu Fiska. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Fiska bagaimana? Alhamdulillah luar biasa baik. Sepertinya sumringah sekali nih. Ya, Bu Nuzul, malam ini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai coachnya dan Bu Nuzul sebagai coachinya. Pada kesempatan ini, apakah yang ingin Ibu ceritakan? Adakah unek-unek yang ingin Ibu sampaikan? Ya, terima kasih Bu Fiska. Jadi hari ini memang jilbab saya yang cerah ya Bu, tapi tidak dengan isi hati saya ya Bu. Nah, hari ini telah melakukan berbagai hal, berbagai macam kegiatan. Yang pertama yaitu tadi pagi, kegiatan di sekolah itu ya banyak juga hal-hal yang saya jalani dan saya lalui. Yang pertama yaitu membersamai peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan menghadiri acara Maulid Nabi, dan kemudian setelah itu, setelah zuhurnya itu masih tiket di luar jam pembelajaran sekolah organisasi lain, dan sore ini pulang pukul 6, sehingganya persiapan untuk kita ritual ini sangatlah ini ada kebetulan itu ada beberapa anak yang datang terlambat ke sekolah sehingga dia itu tidak melaksanakan piket di jadwal harinya. Nah, kebiasaannya karena dia itu rata-rata terlambat. Itu Bu Fi. Oh iya, jadi ada kekesalan dan kekecewaan lah hari ini ya dari peserta didik Bu Nuzul. Ada anak yang datang terlambat dan tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu piket kelas. Nah, apa penyebab anak itu terlambat? Adakah penyebabnya? Apakah sudah Ibu telusuri apa itu penyebabnya? Mengapa dia ada permasalahan seperti itu? Tadi sebelum masuk kelas seperti biasa ya, baris di depan kelas untuk bersiap-siap masuk kelas, dengan ketua kelas itu mempersiapkan baris-barisannya. Nah, setelah itu ketika masuk kelas, saya coba bertanya kepada siswa tersebut, dan kurang lebih ada 4 siswa ya Bu, karena memang di kelas 1 itu kan hanya sedikit 21 siswa. Jadi setiap harinya itu ada yang 5 orang, ada yang 4 orang piket. Setelah saya datang ke sekolah, halaman itu masih kotor Bu, halaman di depan kelas 1 itu masih kotor. Kemudian saya lihat lagi di dalam ruangan, sapu itu tercecer kemana-mana. Biasanya kalau anak kelas tinggi pinjem itu langsung dikembalikan di tempatnya. Nah, itu setelah saya telusuri, saya tanya di kelas tinggi, halaman kelas lainnya sudah bersih semua, kenapa kok di depan kelas kita masih acak-acakan seperti ini? Saya lihat sapunya sudah rapi, berarti sapu itu tidak dipinjam dong oleh kelas tinggi kan? Artinya, kelas 1 yang piket di hari itu tidak melaksanakan piket. Setelah saya tanya, kenapa nak? Kok nggak melaksanakan piket atau kok tidak piket hari ini? Alasannya mayoritas itu anak-anak bilang modal masuk mereka itu belum melaksanakan piket. Mereka karena ada salah satu siswa itu yang mengutarakan tadi, kenapa kok datangnya terlambat? Karena dia bangunnya kesiangan. Ada juga yang nunggu sarapan ibunya belum mateng. Ada juga yang nyariin penghapus saya Bu sama pensil saya belum ketemu. Jadi bermacam-macam alasan mereka ya Bu. Iya, jadi alasan anak-anak itu karena
mereka terlambat dan tidak mengerjakan tugas kewajiban mereka karena kesiangan saat mereka sampai sudah bel begitu ya Ibu Nuzul ya. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani masalah yang Ibu temui itu? Yang pertama tentunya saya membersamai mereka menyapu. Jadi tidak langsung saya kasih arahan dulu ya Bu. Saya maksud saya tidak memberikan langsung arahan secara lisan, tapi dengan praktek. Ayo yang piket hari ini tanggung jawab kalian. Nah, ayo kita ambil sapu. Saya juga ambil sapu sehingga mereka bersama-sama menyapu walaupun itu sudah jam masuk kelas karena memang luar biasa Bu. Karena kan kelas 1 itu belum di lantai sendiri ya, masih semen biasa. Jadi debu kan banyak banget. Jadi saya ajak mereka mengambil sapu dulu, nyapu bersama-sama beserta anak yang piket hari itu saja. Karena memang saya melatih tanggung jawab mereka. Namanya di kelas 1 kan harus benar-benar dituntun ya. Nah, setelah selesai menyapu baru kita masuk kelas semua, baru saya kasih arahan secara lisan kepada 4 anak tersebut dan kawan-kawan kita bersuara. Tapi ke 4 anak yang tadi itu karena memang di hari Senin itu kan kita upacara ya Bu ya. Jadi kan belnya itu kan pagi jam 7 kurang itu sudah bel. Ya, itu kan hari Senin. Yang mereka kelas semua, sudah rapi semua, sudah wangi kita lepas tidak melaksanakannya 1 atau 2 kali itu tidak masalah. Namun ini hampir setiap hari Senin. Itu. Jadi saya beri arahan mereka secara lisan, setelah itu baru secara umumnya dan alhamdulillah dengan hati yang lapang mereka mengakui salahnya dan juga mencoba apakah hanya dengan memberikan arahan dan membersamai mereka saja solusi yang dapat Ibu lakukan? Sementara untuk hari ini baru itu saja, Bu. Tidak adakah solusi lain ya untuk berkolaborasi dengan teman lain atau dengan petugas kebersihan di sekolah atau guru penjaga sekolah begitu yang piket, guru piket di sekolah itu? Apakah tidak ada kolaborasi seperti itu? Kalau untuk kelas 1 khususnya dalam menangani anak-anak peserta didik kita di SDN 1 Pelumasahan itu kita selalu berkolaborasi dalam hal menjaga lingkungan ataupun kebersihan lingkungan. Karena terus terang Bu ya di sekolahan saya itu di pegunungan. Di dalam sekolah itu banyak pepohonan ataupun banyak aset yaitu pohon coklat. Nah, jadi setiap harinya daun-daunnya itu berguguran sehingga tidak akan bersih dalam waktu 2 atau 3 jam. 1 jam dibersihin bersih. Setelah itu kita lihat setengah hari kita pulang sudah rontok lagi. Kalau dia jajanan jenis ale-ale ataupun bungkus-bungkus plastik makanan, anak-anak alhamdulillah setiap kita upacara itu kan selalu dikoordinasikan ya di pembinanya bahwa kita harus menjaga kebersihan. Itu kalau sebatas bungkus ale-ale ataupun makanan-makanan lain bisa dikondisikan karena kita menyiapkan juga tong sampah itu ya Bu ya. Tapi kalau untuk dedaunan itu alangkah luar biasa. Jadi saya tetap berkolaborasi dengan kepala sekolah terutama, kemudian dengan rekan guru. Kalau penjaga sekolah di sini kebetulan tidak ada Bu, sudah pensiun lama dan belum ada gantinya. Jadi dengan saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dewan guru, jika sewaktu-waktu saya tidak ada, itu ada yang menggantikan saya mendampingi mereka khususnya kelas 1 itu. Kalau kelas tinggi kan enak ya Bu, kalau dia
ayo nak kita beres-beres, kita mau upacara nih. Langsung ya. Tapi kalau anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau upacara nih kita bersih-bersih, malah lari jajan ya Bu ya, biasanya seperti itu. Jadi Iya. kalau kolaborasi ataupun teman lain yang membantu ya itu Tadi sudah Ibu jelaskan ya solusi-solusi atau treatment yang akan Ibu lakukan untuk membersamai dan anak-anak, kemudian melakukan kolaborasi. Adakah strategi atau solusi lain? Karena di situ ada anak yang tidak terlambat sekolah karena alat tulisnya tadi kan, mencari alat tulisnya. Adakah kolaborasi lain di luar sekolah kita itu? tentu ada Bu, karena di situ kan tadi alasan anak itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang sarapannya kesiangan, ada yang bangunnya kesiangan, kan gitu ya. Ada yang alat tulisnya dicari-cari belum ketemu. Nah, jadi saya berusaha berkolaborasi dengan kedua orang tua murid selepas dari di sekolah ya Bu ya. Saya berkolaborasi dengan kedua orang tua murid supaya yang tadi beralasan pensilnya dicari belum ketemu ataupun menunggu sarapan itu kesiangan itu bisa diantisipasi oleh kedua orang tuanya di rumah karena menyiapkan alat tulis ataupun menyiapkan sarapan itu bukan tugas kita ya Bu ya, tugas orang tua. Orang tua itu menyiapkan jauh-jauh hari ataupun jauh-jauh waktu lah, misal menyiapkan sarapan ya ya itu jadi minum lah gitu, jadi bisa dibilang dia kalau alat tulis kita disiapkan malam harinya, dicek besok pelajarannya apa, alatnya apa aja yang digunakan, ada PR atau tidak gitu kan. Dari dewan gurunya kan di hari itu karena dari 21 siswa saya itu saya nggak ada. Kadang sampai saya itu membelikan untuk anak tersebut ya walaupun kan karena itu luar biasa. Bawa pulang semua biasanya seperti itu ya Bu ya. Tua itu perlu penuhi kebutuhan siswa tersebut. Dari yang sudah Ibu lakukan akan dilakukan tersebut ya seperti membersamai, memberikan arahan, berkolaborasi tadi. Adakah strategi yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan kegiatan strategi untuk mengatasi masalah tersebut? Iya. Strategi-strategi yang akan saya lakukan ke depan ataupun yang mulai diterapkan yaitu membiasakan sikap disiplin terhadap siswa. Karena dengan membiasakan sikap disiplin, maka siswa tersebut akan belajar disiplin pula di rumah. Dan yang kedua yaitu akan mencoba menerapkan rasa tanggung jawab terhadap peserta didik. Contoh seperti kalau di sekolah saya itu masuk kelas itu lepas sepatu ya Bu ya. Nah, jadi pas keluar kelas kalau anak kelas 1 tahu sendiri kan, pasti dia rebutan, ada yang ketukar, ada yang. Nah, kalau dia tanggung jawab, pasti dia ingat naruh sepatunya di mana, pulangnya suruh dipakai, pasti dia pakai. Jadi kalau dia tidak tanggung jawab, artinya masuk kelas dia buka, ketika pulang sekolah pasti dicangking kayak bebek kan, itu tidak tanggung jawab artinya. Nah, makanya strategi yang saya berikan yaitu pertama, saya menanamkan sikap disiplin terhadap anak. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan rasa tanggung jawab supaya anak-anak tersebut terbiasa menyiapkan alat-alat tulisnya di malam harinya sendiri. Kemudian
membawa bekalnya itu dimasukkan ke tasnya sendiri. Itu kalau kelas 1 udah luar biasa loh. Biasanya pagi-paginya berangkat sekolah masih mewek kan. Berangkat sekolahnya masih diantar ibunya. Tasnya di mana? Pokoknya tinggal terima bersih ya kalau anak kelas 1 itu. Jadi kalau dia dibiasakan seperti itu. Nah, contohnya begini Bu, kalau setelah nulis saja ya, setelah nulis terus kita mau pulang nih, siap-siap. Nah, sebelum ice breaking pulang, masukkan alat tulisnya di tas masing-masing. Nah, itu anak kalau tidak terbiasa disiplin atau di rumahnya, diajarin sejak dini, itu dia akan nangis Bu. Pensil saya di mana tadi? Buku saya di mana? Kan gitu. Rata-rata gitu. Betul sekali. Ya. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan adalah membiasakan menanamkan sikap disiplin dan kedua menerapkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik. Dari strategi ini apakah tidak ditambahkan dengan strategi yang sudah Ibu rancang sebelumnya? Apakah hanya dengan peserta didik saja yang akan Ibu lakukan seperti itu? Apakah rekan-rekan yang lain? Ya, sebenarnya tidak hanya peserta didik saja, karena dewan gurunya pun memang harus disiplin dan juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Contoh, ketika kita menyuruh anak piket, kita hanya menuding tangan. Ayo piket, kamu nyapu sana, nyapu sana. Anak itu tidak akan tanggung jawab. Dia malah lari, pasti lari jajan. Pasti itu. Nah, bukannya dia nurut, malah dia kabur. Tapi kalau kita udah pegang sapu, ayo nak ikut ibu, atau kita rangkul set, gitu kan ya. Apa Bu? Biasanya gitu. Apa Bu? Ini Bu, rangkul. Ambil sapu yuk, kita nyapu. Nah, anak itu mau, tapi kalau cara menyuruhnya, coba ke sini dulu. Itu disapu, itu di sana disapu, di sana disapu. Anak itu bukan mendekat, tapi dia malah kabur itu. Jadi sebenarnya bukan hanya peserta didik saja, kita juga harus memberikan contoh ya Bu ya, tentang disiplin dan tanggung jawab itu. Jadi langsung terjun langsung, bukan hanya lisan tapi memang fakta yang mereka butuhkan. Karena peserta didik itu mayoritas melihat apa yang dia lihat saat itu tanpa mengetahui apa sebenarnya begitu. Jadi kalau yang dilihat dia, oh Bu itu nyuruh tapi sambil kerja, ikutlah gitu. Tapi kalau Bu itu cuma ngomong aja, nah dia nggak mau, dia pasti ngikut-ngikut juga kayak gitu, gitu. Walaupun dia melaksanakannya pasti dengan ngomel. Ya, betul sekali. Kadang anak-anak itu membutuh perhatian khusus, apalagi anak kelas 1 ya memang. Jadi kalau kita hanya dengan kata-kata, mereka itu butuh real. Mereka hanya percaya dengan perbuatan, fakta yang ada itu yang mereka rasakan. Karena anak kelas 1 itu masih berpikir secara logisnya, ya berpikir secara logis. Ya, dari strategi yang sudah Ibu ungkapkan tadi, membiasakan disiplin, menerapkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik, kemudian memberikan contoh secara langsung dan mengajak dengan penuh kasih sayang, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua siswa. Mana yang lebih Ibu prioritaskan yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya prioritaskan yaitu tetap berpegang teguh pada sifat ataupun sikap tanggung jawab itu tadi, Bu. Karena kalau kita sudah bertanggung jawab, maka disiplin itu akan mengalir. Tapi jika kita hanya disiplin tanpa tanggung jawab, itu kita akan melaksanakannya, namun hasilnya kita terserah gitu. Namanya tidak tanggung jawab kan. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas itu, yang pertama yaitu sapa salam santun, yang kedua duduk rapih karena dia kelas 1 harus seperti itu, kemudian yang terakhir tanggung jawab. Dan anak-anak itu sudah saya biasakan sejak awal dia masuk di bangku kelas 1 itu rasa tanggung jawab. Jadi yang sebelumnya mereka tidak pernah piket di kelas, ketika TK dia pulang-pulang, masuk-masuk, tahu bersih gitu kan. Sekarang dia merasakan, Bu capek piket. Nah gitu. Bu, saya nggak mau piket. Jadi banyak sekali problem-problem siswa di kelas 1 itu karena dia pemula ya Bu ya. Jadi kita memang benar-benar harus menanamkan
sifat ataupun sikap tanggung jawab itu tadi, rasa tanggung jawab terhadap peserta didik itu tadi. Oke. Kita utama tanggung jawab, emang rasa tanggung jawab itu harus perlu ya, karena kita melakukan hak kewajiban tanpa tanggung jawab itu sama saja tidak ada hasil. Oke. Selanjutnya, adakah tantangan yang Ibu alami atau hambatan yang Ibu alami saat melaksanakan strategi atau kegiatan Ibu tersebut? Ada Bu, banyak. Jadi tantangannya itu tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita kadang kan namanya manusia mood-nya itu setiap harinya berbeda-beda ya Bu. Ya, Ketika betul. kita menjadi guru yang lagi santun, ayo nak, kok belum disapu gitu kan, dengan menyapa seperti itu. Yuk ambil sapu kita nyapu. Tuh. Tapi kalau mood kita lagi nggak enak, kok belum disapu? Kan gitu kan ya nadanya. Ya, nyapu dulu. Nah, sedangkan kadang kita masuk kantor naruh tas, duduk, anak itu suruh nyapu sendiri. Jadi tantangannya itu luar biasa. Bandelnya anak itulah jadi tantangan saya. Menghadapi karakter siswa lah ya, tantangan lu terbesarnya. Iya, Bu. Ya, menghadapi karakter siswa yang beraneka ragam tadi. Oke. Dari strategi kegiatan yang Ibu lakukan itu, apa indikator ketercapaian berhasil atau tidaknya? Indikator ketercapaian saya dengan melakukan hal-hal tersebut dan juga strategi-strategi yang sudah saya terapkan, siswa itu yang pertama dia menjadi menjadi pribadi dirinya sendiri, Bu, yang pertama. Kemudian kenapa menjadi pribadi dirinya sendiri? Karena memang sebelumnya dia tidak mengerti apa-apa sehingga sekarang dia itu mulai menjajaki, saya itu bisanya di bagian ini, saya bisanya begini. Kemudian yang kedua, yaitu anak bisa menanamkan dalam dirinya sikap disiplin tersebut dan juga perlahan mereka memiliki rasa tanggung jawab. Oke. Jadi indikator tercapaiannya itu siswa menjadi pribadi yang mandiri, disiplin dan bertanggung jawab, intinya ya kan seperti itu. Iya, Bu. Nah, kemudian apa sih yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan coaching ini? Yang saya dapatkan yaitu saya sebetulnya merasa senang sekali ya. Jujur saya merasa senang sekali karena sudah melaksanakan coaching dengan Bu Fiska, sehingga saya bisa lega ya Bu ya. Lega karena apa ya? Hari ini betul-betul padat. Ada teman curhat istilahnya. Jadi saya bisa meluapkan apa yang saya rasakan pada hari ini dan juga saya bisa menemukan solusinya. Jadi sehingga ke depan saya bisa menerapkannya secara perlahan, gitu Bu. Iya, artinya manfaatnya luar biasa ya Bu Nuzul. Dengan kita melakukan coaching ini, Bu Nuzul sudah tahu solusi apa yang dari masalah yang Ibu hadapi. Dengan merasakan perasaan tadi sudah Ibu jawab dengan rasa yang sangat-sangat bahagia. Artinya ada perasaan lega tersendiri dalam diri kita. Oke, terima kasih Bu Nuzul. Selesai sudah kegiatan coaching kita. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam. Selamat malam Bu Fiska. Terima kasih. Oke, langsung. Aduh, capek saya Bu. Bentar. Baik. Assalamualaikum Bu Fiska. Selamat siang. Nuzul, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat-sangat baik dan sangat-sangat cerah suasana hari ini.
Sepertinya kalau saya lihat dari senyum, tatapan mata, dan juga kostum kerudung yang Ibu pakai sama ya Bu ya dengan saya kuning-kuning. Iya, Berarti ceria lah Bu ya, iya, ceria, betul. semangat, cerah, nyala pokoknya ya Bu ya. Betul sekali, Bu Nuzul. Malam ini luar biasa memang. Em, Baik Bu Fiska, di sini kita akan melakukan praktek coaching dan saya sebagai coachnya, Ibu sebagai coachnya. Langsung saja ya Ibu. Eh, apa kegiatan Bu Fiska yang sudah dilakukan hari ini kira-kira perasaannya bagaimana, apapun kegiatannya itu apa saja gitu. Boleh diceritakan Bu? Ya, kegiatan saya hari ini ya dari kita tadi pagi yang mengikuti kegiatan upacara sampai anak mulai memasuki kegiatan pembelajaran. Memang ada hal yang ingin saya ceritakan Ibu, masalah anak-anak saya sih sebenarnya, anak didik saya, peserta didik saya, karena tadi pagi ada salah satu anak saya yang dia itu tidak mengerjakan PR, karena hari Sabtu itu sudah saya kasih tugas dan tidak mengerjakan PR. Dia ini selalu terlambat saat mengerjakan PR. Saat diminta mengerjakan tugas juga dia ini terlambat terus. Kan di dalam kelas pun sering ketertinggalan begitu. Itu yang menjadi kadang-kadang menjadi unek-unek saya. Si salah satu peserta didik saya ini dia tidak apa ya, kalau mengerjakan tugas itu lambat gitu loh. Jadi saya harus menunggu dulu dia dengan ketinggalannya dengan teman-temannya. Itu yang jadi masalah saya. Iya, itu tadi ada di kelas berapa Bu kira-kira? Betul, saya mengajar di kelas 6 Bu Nuzul. Jadi sebenarnya itu bukan ini kendalanya kan anaknya itu lambat dalam mengerjakan tugas. Setiap tugasnya itu selalu terlambat dia mengerjakannya. Padahal dia udah kelas 6, itu yang menjadi kendala dan problematikanya itu. Iya, jadi karena dia sudah kelas 6 sehingga Ibu merasa apa ya Bu, bentar lagi kan dia lulus ya Bu ya. Jadi wah, kayak kurang berhasil nih kalau dia sampai lulus kelas 6 kok belum bisa baca gitu ya Bu ya, karena keterlambatan itu tadi. Hambatan apa yang dialami oleh siswa tersebut sehingga kok siswa tersebut itu bisa lambat membaca seperti itu, Bu? Ya, setelah saya telusuri siswa ini, dia sebenarnya lambat membaca ini karena eh, membacanya itu kurang lancar. Dia ada keterlambatan dalam membaca. Jadi saat membaca itu dia belum lancar sepenuhnya, masih mengeja. Dia masih mengeja. Jadi itu yang membuat dia terlambat dalam segala hal karena membaca merupakan suatu pokok dalam pembelajaran, ya kan, kegiatan pembelajaran. Jadi semua tugasnya pasti terkendala semua dari dia mengerjakan tugas, soal-soal itu. Jadi karena memang anak tersebut mengalami keterlambatan dalam hal membaca itu tadi ya Bu ya. Jadi metode-metode apa ataupun strategi-strategi apa yang Ibu lakukan untuk menangani anak tersebut Bu? Strategi yang sudah saya lakukan itu saya melakukan bimbingan khusus kepada anak tersebut dengan saat istirahat pun terkadang saya tahan, maksudnya saya tidak selesaikan dulu tugasmu untuk menumbuhkan itu tadi rasa tanggung jawabnya ya, menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Dan pada saat pulang sekolah, terkadang kalau memang ada waktu, saya memang sibuk, saya melebihkan waktu dia secara khusus 15 menit atau setengah jam dari jam waktu pulang itu untuk belajar membaca di sekolahan. Tuh yang sudah saya lakukan. Dari strategi yang Ibu lakukan tadi, Ibu kan menambahkan jam tambahan ya Bu ya, di pulang sekolah ataupun di sela-sela istirahat. Adakah hambatan dari pelaksanaan Ibu melaksanakan latihan membaca itu di luar jam sekolah Bu?
Hambatan yang saya alami itu terkadang, siswanya merasa, apa ya, terlalu lelah kalau tiap hari. Jadi hambatannya itu tentang waktu yang bagi siswa tersebut sih hambatannya. Dia susah mau, oh ya, dengan perasaan yang berat kadang karena dia sendirian yang akan tinggal di sekolahan, itu tantangannya. Iya, jadi karena kalau siswa SD itu kan rata-rata ketika bel berbunyi tuh pengennya pulang ya Bu ya. Iya. Jadi ketika dia diberi jam tambahan, apalagi itu untuk belajar mengeja seperti anak kelas 1 lagi. Jadi apa ya? Dia merasa bosan mungkin ya Bu ya. Dia merasa bosan, jadi hawanya itu pengen pulang. Dalam melakukan strategi tersebut, ketika anak itu merasa jenuh ya Bu ya, itu ada tidak tindakan yang Ibu lakukan untuk mengalahkan kejenuhan anak itu atau menghilangkan rasa kejenuhan dari anak tersebut, Bu? Ya, jadi untuk mengantisipasi hal itu, terkadang saya melakukan game kata dengan dia. Melakukan game kata atau melakukan sebelum pulang tidak hanya dengan dia. Jadi untuk memotivasi dia juga dengan berkolaborasi dengan teman-temannya, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan. Karena terkadang kan mereka susah menulis, tapi kalau untuk pertanyaan secara langsung dia cepat untuk menanggapi itu. Dan dengan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih mudah dipahami seperti dengan video pembelajaran itu. Jadi tidak hanya dia yang sulit memahami dari penulisnya, tetapi juga teman-teman yang lain juga ikut merasakan mengalami pembelajaran itu begitu. Tapi untuk penambahan waktu itu terkadang saya melakukan dengan memberikan cerita-cerita yang menarik dengan dia. Itu cerita-cerita pendek yang menarik sehingga dia tertarik untuk membacanya itu, dan selain dengan game dan cerita menarik itu yang saya lakukan strateginya. Sangat menarik sekali ya Bu sepertinya solusi-solusi atau strategi yang Ibu lakukan supaya anak tersebut tidak jenuh ya Bu ya. Kemudian ketika di dalam kelas saat anak-anak yang lain itu sedang menulis, pasti anak-anak yang lain itu kan pastinya cepat ya Bu ya dalam menulis karena mereka sudah kelas 6 dan juga memang sudah lancar membaca dan menulisnya. Apa yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut itu, anak satu itu yang dia itu belum lancar menulisnya dan juga membacanya ketika kawan-kawannya sudah selesai, Bu? Jadi strategi yang saya lakukan yaitu tetap membimbingnya dengan level kemampuannya. Dengan level kemampuannya, jadi kita tidak bisa memaksa dia harus mengikuti kemampuan dengan rekan-rekannya. Jadi kita tetap dengan level kemampuannya secara bertahap. Jadi dengan bertahap akhirnya sehingga nanti dia bisa lancar dan bisa mengikuti rekan-rekan yang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak harus selesai hari itu, tapi setidaknya dia sudah tahu dan memahami walaupun sedikit pembelajaran yang dilakukan hari itu. Tuh. Ya, baik sekali. Jadi Ibu sangat sabar sekali ya Bu ya, menghadapi anak yang seperti itu, memang harus sabar. Adakah pihak lain selain Ibu sebagai guru kelasnya dalam memandu anak tersebut atau meningkatkanlah kualitas pendidikan dalam hal keterkaitan kelancaran membaca anak-anak di sekolah itu, Bu? Ya, keterkaitan kolaborasi tetap saya lakukan. Saya tetap berkonsultasi dengan kepala sekolah terutama karena dia yang punya kewenangan. Artinya dengan saat kadang kan kita melakukan observasi kepala sekolah kan. Jadi saat itu kita memberikan dan menyatakan, oh ini loh Pak, ada salah satu murid saya yang seperti ini. Jadi nanti dia akan memberikan solusi-solusi atau trik-trik yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, saya tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang
maksudnya terlibat aktif di kelas saya, khususnya guru mata pelajaran lain ya, agar dapat membimbingnya walaupun saya di kelas itu. Jadi tetap anak itu jangan sampai tidak dilanjutkan membimbingnya secara khusus artinya. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan wali siswa. Saya mencoba menghubungi wali siswa ya, berkomunikasi dengan beliau bahwa Ananda yang atas nama Ananda Aliani ini memiliki keterbatasan dan kekurangan yang harus sama-sama kita mengarahkannya, harus sama-sama kita tuntun. Artinya pembelajaran di sekolah hanya sedikit waktunya dan pembelajaran di rumah itu yang lebih banyak, dan meminta tetap berkolaborasi dengan wali siswa saat ada tugas. Saya pantau dengan via WA atau via handphone apakah sudah dikerjakan, dan nanti wali siswanya memfotokan sudah Bu, dan itu sudah berlangsung. Artinya tetap kolaborasi dengan wali itu sangat-sangat penting bagi saya. Tuh. Iya, banyak sekali ya Bu yang menjadi pendukung Ibu gitu. Tanggapan dari kepala sekolah dengan Ibu memberikan waktu atau jam tambahan di luar sekolah itu bagaimana Bu? Sangat antusias sekali, artinya sangat mengapresiasi karena dengan adanya bimbingan seperti itu kan setidaknya anak merasa terbantu. Tetapi yang dia mengapresiasi karena sebagai guru yang mau meluangkan waktunya di luar jam kewajibannya, seperti itu. Dia sangat mendukung kalau untuk kepala sekolah saya. Ya, artinya seluruh warga sekolahnya mendukung ya Bu, sehingga insya Allah kalau semuanya mendukung itu pasti akan berhasil. Iya, betul sekali. Dari tindakan-tindakan Ibu tadi, apakah ada tindakan lain supaya anak tersebut dapat berhasil, Bu? Tindakan lain selain kalau tindakan lainnya, saya menyarankan dengan wali siswa sih untuk melakukan les tambahan. Karena kalau wali siswanya tidak secara khusus, otomatis kita harus meminta bantuan dengan pihak lain yang sebagai penunjang. Tuh, itu. Baik. Kemudian dari hal-hal yang Ibu tadi lakukan ya Bu, apa yang sudah Ibu lihat dari anak tersebut ataupun ketercapaian apa yang Ibu rasakan saat ini? Ya, dan untuk sampai saat ini dari ketercapaiannya anak tersebut sudah mulai lancar membacanya, yang tadinya tinggal mengeja satu kata per kata, sekarang sudah mulai lancar dalam kalimat itu. Jadi itu sudah suatu ketercapaian, dan ketercapaian itu akan terlihat secara berkelanjutan. Itu kalau dia sudah mulai bisa membaca sebuah cerita dan memaknainya, itu sudah merupakan satu percapaian atau tujuan yang memang akan dicapai dari peserta didik itu, yang memang kita harapkan itu ketercapaian, target ketercapaiannya. Ya baik, berarti artinya tujuan Ibu, tujuan utamanya supaya anak tersebut itu dapat membaca itu sudah terlaksana ya Bu ya, tujuan Ibu di utamanya itu. Kemudian adakah tindak lanjut dari Ibu Fiska? Tindak lanjut lain maksudnya? Tindak lanjutnya yaitu tetap berkomitmen untuk melakukan mendampingi peserta didik tersebut secara berkelanjutan, tuh, dan berkolaborasi dengan semua pihak agar anak itu tetap kita bimbing secara khusus karena memang dia memiliki keterbatasan dengan peserta didik yang lain. Gitu. Iya. Dari hal-hal yang tadi sudah dilakukan Bu Fiska dan juga tindak lanjut, itu komitmen apa yang Ibu Fiska akan diterapkan di kelas ataupun tingkat keberhasilan siswa tersebut di dalam kelas itu, Bu? Tingkat keberhasilannya itu dia bisa membaca lancar, itu target keberhasilannya. Sepertinya sudah bagus sekali ya Bu ya.
tujuannya dengan strategi-strategi yang Ibu Fiska sudah lakukan itu sepertinya tujuannya sudah kena ya, Bu, ya. Sehingga anak tersebut, dapat lancar membaca dalam mungkin proses, 2 atau 3 bulan ya, Bu, ya. Iya. Rutin biasanya seperti itu ya, Bu, ya? Rutin kan, Bu? Iya, rutin. Ketercapaiannya, ditargetkan memang harus punya basis target, tapi kan kita tidak bisa juga memaksakan, apa ya, kemampuan anak, tapi kita harus bisa mendorong dan memotivasi kemampuannya tersebut, gitu. Iya, baik, terima kasih. Apa perasaan Ibu, dalam setelah kita melakukan coaching ini, Bu, kira-kira? Sangat bahagia ya, karena dengan adanya coaching kita hari ini, saya mau bisa mengungkapkan unek-unek yang ada di hati saya dan apa yang menjadi masalah saya. Jadi saya bisa menemukan solusi masalah-masalah yang saya hadapi itu. Dan tadinya hanya solusi, oh saya seperti ini saja, tapi setelah adanya coaching ini saya bisa oh ini ternyata solusi ini bisa membantu juga gitu, ada solusi-solusi yang lain gitu. Iya, baik sekali. Terima kasih Bu Fiska atas waktunya hari ini. Iya, sama-sama Bu Nuzul. Terima kasih juga atas kesempatan coachingnya hari ini, karena banyak sekali pembelajaran yang bermakna yang saya dapat. Artinya dalam kesempatan ini saya bisa menangani masalah saya dengan adanya anak yang keterbatasan tadi, saya bisa menemukan solusi. Anak bisa membaca dengan penambahan jam atau dengan berkolaborasi dengan yang lain dan dengan strategi atau media pembelajaran yang bisa menarik dan memotivasi siswa tersebut. Gitu. Terima kasih Bu Nuzul, selamat malam juga. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Nuzul.